sekali saudara saya bisa melayani di tempat ini. Ini pertama kalinya saya di tempat ini. Maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena kata orang, kalau tak kenal, maka tak sayang, gitu ya. Oke, nama saya Sandi. Saya dari tim pelayanan atau PI Sinar Kasih. Ya, kami datang berempat. Ada saya, Sandi, kemudian Pak Agung, kita sudah kenal, Pak Yohanes sudah kenal, dan Pak Hadi. Jadi puji Tuhan, kami belum boleh datang melayani di tempat ini, bertemu dengan saudara-saudara semua. Ya, saya orang biasa sebenarnya, jadi bukan pendeta. Saya orang biasa yang dipanggil untuk melayani Tuhan sejak tahun 95. Sejak saya masih SMA waktu itu. Saya mengenal Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat dari segala dosa saya, kemudian saya mengambil pelayanan di gereja. Saya waktu itu sebagai ketua remaja di GPI Tani. Itu sekilas mengenai diri saya. Dan puji Tuhan kalau kita boleh berada di tempat ini, kita boleh mendengarkan firman Tuhan, bersekutu bersama saudara seiman yang lain. Saya percaya ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan buat setiap kita, supaya kita semakin diperlengkapi, semakin dikuatkan dalam iman kita. Amin, saudara. Kita semakin bertumbuh untuk kita mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudaraku, saya ingin membawakan satu tema yang mungkin jarang sekali dikotbahkan oleh orang lain, saudara. Karena tema ini terus terang tidak populer, saudara. Tidak populer karena tidak menyenangkan telinga kita, saudara. Temanya kurang begitu favorit, begitulah. Ya. Tapi firman Tuhannya jelas, saudara. Bahkan firman Tuhannya ada di dalam 3 kitab Injil, saudara. Kita akan buka sama-sama, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka di dalam Injil Matius pasal ke-16 ayat 21 sampai ayat ke-24. Dengan suara yang keras bisa dibantu untuk dibacakan. Silakan. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 24 ini firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, penyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Dan saudaraku, tema ini atau firman Tuhan ini, saudara bisa temui juga ada di dalam Markus pasal 8 ayat 31 dan Lukas pasal 9 ayat 22. Nah, kalau sampai 3 kali Tuhan mengatakan hal yang sama, artinya apa? Penting. Amin. Ini adalah satu hal yang penting sehingga sampai Tuhan mengatakannya 3 kali dalam kitab yang berbeda. Ya. Saudara bisa temui itu, saudara bisa baca di rumah, Markus pasal 8 ayat 31 dan Lukas pasal 9 ayat 22. Nah, saudaraku, ayat ini sekarang nggak populer. Kenapa nggak populer? Saya katakan tadi nggak favorit. Karena orang sekarang lebih suka mendengar kalau khotbah, kalau firman Tuhan tentang yang enak-enak saja, tentang berkat-berkat saja, tentang yang menyenangkan telinga kita. Tapi kita nggak pernah membahas tentang ayat ini. Padahal ayat ini adalah satu hal yang sangat penting. Ya. Tema kita pada pagi hari ini adalah harga mengikut Yesus. Bisa ulangi sama-sama? Harga mengikut Yesus. Kita baca perikopnya, saudara. Judulnya adalah Matius pasal 16 tadi.
pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah harga mengikut Yesus. Nah, saudaraku, ada anggapan yang keliru, tapi seringkali kita anggap lumrah. Apa itu? Bahwa mengikut Yesus itu gratis, nggak perlu ngapa-ngapain, diam saja menerima Yesus, sudah selamat gitu. Jadi hanya itu aja yang kita tahu. Anggapan itu aja yang seringkali kita sadari, kita anggap itu benar. Tapi tahukah saudara bahwa yang gratis itu bukan mengikut Yesus? Yang gratis itu adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gratis. Kenapa? Karena kita nggak bisa bayar. Amin. Terlalu mahal penebusan dosa kita oleh karena darah Yesus di atas kayu salib. Itu harganya sangat mahal, saudara. Kita nggak bisa bayar. Bukan dengan barang mana, amin. Bukan dengan emas dan perak. Kita ditebus oleh darah Yesus yang sangat mahal. Karena begitu mahalnya, sehingga kita diberikan oleh Tuhan secara gratis. Kita menerima Tuhan Yesus secara gratis. Tapi tahukah saudara, sungguh suatu ironis bahwa ada banyak orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi akhirnya murtad, akhirnya meninggalkan Tuhan, akhirnya tidak mau lagi ke gereja, bahkan akhirnya menyangkal Tuhan, menjadi ateis. Satu ironis, sudah menerima Tuhan, tapi akhirnya malah meninggalkan Tuhan. Itulah pentingnya kita belajar bagaimana kita bisa mengikut Yesus secara benar. Ada harga yang harus kita bayar untuk kita mengikut Yesus. Tapi saudara, kita nggak perlu khawatir. Khawatirnya begini, aduh nanti harganya sangat berat, saya tidak bisa melakukannya. Enggak, saudara. Saya percaya kalau Tuhan berfirman, Tuhan pasti akan memberi kita kekuatan. Amin. Tuhan pasti akan memberi kita kemenangan. Amin. Kita akan buka sama-sama di dalam Matius tadi pasal 16 ayat ke 22. 21 lebih dulu, saudara ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, saudaraku, seringkali kalau kita mendengar firman Tuhan yang mendewasakan iman kita, yang membuat kita bertumbuh untuk mengenal Tuhan, seringkali kita berpikir, saya nggak mau dengar firman itu. Itu jangan terjadi sama saya. Saya tolak dalam nama Yesus, begitu saudara. Tidak akan menimpa saya. Persis sama kayak yang Petrus ucapkan. Tetapi apa yang Yesus katakan? Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Nah, saudara, firman ini berlaku bagi kita semua. Amin. Bahwa kita yang mau mengikuti Yesus, ada harga yang harus kita bayar. Apa harganya? Kita akan baca sama-sama ayat ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada 3 hal harga yang harus kita bayar untuk kita mengikut Yesus. Yang pertama adalah menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri, definisinya adalah berhenti untuk memikirkan kepentingan diri kita dan mulai memikirkan kehendak Tuhan. Nah, saudara, saya sebelum kemari diberitahu oleh Pak Yohanes, nama Bapak Pendeta di sini adalah
Pak Yonatan almarhum, betul ya. Kata Pak Yohanes bahwa Pak Pendeta Yonatan almarhum waktu pelayanan ke desa-desa atau ke tempat lain selalu berjalan kaki, betul ya. Jadi dikenal dengan pendeta jalan kaki. Ya, saya dengar dari Pak Yohanes. Ya. Jadi saya mulai berpikir, kenapa ya Tuhan itu saya sini? Ternyata ada maksudnya. Bapak Pendeta Yonatan almarhum adalah contoh orang yang menyangkal diri. Beliau nggak memikirkan kepentingan diri sendiri. Beliau nggak memikirkan kesehatannya sendiri. Mungkin beliau sudah kuat, ya. Mungkin secara kesehatan beliau kurang mampu untuk berjalan kaki jauh. Tapi beliau tetap melakukannya karena beliau memikirkan kehendak Tuhan atas hidupnya. Amin, saudara. Ini contoh yang sederhana, yang sangat memberkati saya waktu Pak Yohanes berkata. Bapak Pendeta Yonatan adalah orang yang menyangkal diri, orang yang mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, harus penuh hatinya. Demikian juga saudara dan saya. Hari ini kita mau belajar untuk kita menyangkal diri. Amin. Yang mengerti bisa angkat tangan. Haleluya. Amin. Nah, saudara, mengikut Yesus yang pertama membutuhkan penyangkalan diri. Jadi stop untuk memikirkan diri kita, memikirkan kepentingan kita, memikirkan kesenangan kita. Kita mulai memikirkan kehendak Tuhan, memikirkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Itu yang pertama. Mengikut Yesus harus mau menyangkal diri. Haleluya. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh? Yang kedua adalah di ayat ke-24 juga sudah dikatakan demikian. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Lalu yang kedua, memikul salib. Apa arti memikul salib? Memikul salib artinya siap untuk menderita bersama dengan Kristus. Kita buka di dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Saudaraku, inilah mengikut Yesus. Kita harus siap memikul salib, siap untuk menderita bersama dengan Kristus. Nah, penderitaan ini yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya maksud yang indah. Amin, saudara. Tuhan punya tujuan, punya maksud yang indah buat setiap kita. Apa maksud Tuhan? Maksud Tuhan adalah tadi yang Filipi 3 ayat 10 katakan, supaya kita mengenal Dia dan apa, saudara, kuasa kebangkitan. Supaya kita mengenal siapa Yesus kita, supaya kita mengenal akan kuasanya. Bagaimana mungkin kita berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu penolongku, tapi kita nggak pernah mengalami kebaikan Tuhan, kita nggak pernah mengalami pertolongan Tuhan, karena kita nggak pernah menderita, karena kita nggak pernah mengalami masalah. Tuhan izinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita, supaya pada saat kita berdoa, kita mengharapkan Tuhan, pertolongan Tuhan datang atas setiap kita, sehingga kita bisa berkata, Tuhan Kau baik, Tuhan Kau penolongku yang ajaib. Amin. Supaya kita mengenal Dia, supaya kita mengenal siapa Tuhan kita. Itulah tujuan penderitaan dalam kehidupan. Makanya jangan alergi dulu, saudara. Kalau Tuhan berkata, kamu harus menderita bersama Kristus. Oh enggak, saya tolak dalam nama Yesus itu, saudara. Seringkali kita seperti itu, saudara. Jangan alergi dulu, saudara. Dengarkan dulu maksud Tuhan, dengarkan dulu tujuan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, siap menderita bersama Kristus? Siap. Harus siap. Gak perlu takut, saudara. Karena Tuhan yang beri kekuatan, Tuhan yang beri pertolongan. Amin, saudara. Sama kayak Sadrak, Mesak, dan Abednego.
3 orang ini saudara, disuruh untuk menyembah patung, tapi nggak mau menyembah patung. Dia berkata apa kepada raja? Ketahuilah ya raja, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan mendirikan. Sekalipun Tuhan Allah yang kami sembah tidak sanggup menolong kami, kami juga tetap tidak akan menyembah patung yang Tuhan mendirikan. Mereka menderita, tapi mereka tidak putus asa. Mereka tidak takut, mereka tidak khawatir. Karena mereka tahu mereka punya Allah yang sah. Amin. Mereka punya Allah yang sanggup menolong umat. Amin. Dan akhirnya mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Tetapi pada saat mereka masuk ke dalam dapur api, tidak ada satupun yang terbakar dari antara mereka. Amin. Bahkan ada orang kafir, yaitu pertolongan dari Tuhan, malaikat Tuhan turun menolong mereka semua. Karena apa, saudara? Karena mereka percaya bahwa di balik penderitaan, di balik salib Kristus, ada kemenangan, ada kebangkitan. Amin. Supaya kita mengenal Yesus dan mengenal kuasa kebangkitannya. Haleluya. Yesus juga menderita. Yesus juga disalibkan. Dan Yesus juga wafat. Tapi Yesus bukan hanya wafat, Yesus bukan hanya meninggal, Dia juga bangkit. Haleluya. Demikian juga kita memikul salib setiap hari, menderita bersama Kristus. Tapi kita akan mengalami yang namanya kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudaraku, justru saat kita menderita bersama Kristus, saat kita mengalami salib Kristus, kuasa Tuhan dinyatakan. Kita pasti akan menang dan bangkit bersama Yesus. Haleluya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa, saudara? Menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Nah, yang ketiga sekarang, ya. Kita akan baca sama-sama di dalam Matius pasal 6 ayat 24 lagi. Saya akan bacakan dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, saudara. Ya, ini nggak ada di Alkitab LAI, karena ini Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, saudara. Ada satu kata yang tidak ada di Alkitab LAI, saudara. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, orang yang mau mengikuti aku harus melupakan kepentingannya sendiri. Inilah yang disebut menyangkal diri, saudara. Memikul salibnya dan terus mengikuti aku. Nah, ini poin ketiga, saudara. Mengikut Yesus itu harus terus menerus, atau harus konsisten, atau gampangnya harus setia. Nah, inilah yang susah, saudara. Sewaktu-waktu kita mungkin bisa mengalami pencobaan, 1 kali, 2 kali, 3 kali, kita bisa tetap mengikuti Yesus. Tetapi bagaimana kalau pencobaan itu tetap kita alami selama bertahun-tahun? Bahkan kita berdoa, doa kita tidak dijawab selama bertahun-tahun. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap terus mengikuti Yesus? Nah, inilah hal yang paling sulit untuk kita lakukan. Tetapi kita mau pagi hari ini, dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, kita mau tetap setia untuk kita mengikut Yesus sampai mati, sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal 2 ayat ke-8 berkata demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah teladan Yesus. Sampai akhir, sampai mati di atas kayu salib, Yesus tetap setia melakukan kehendak Bapa. Yesus waktu kita Getsemani berdoa, ya Bapa, jikalau boleh, biarlah cawan ini berlalu dari hadapan. Tetapi jika Tuhan menghendaki, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Dan Yesus tetap harus meminum cawan penderitaan. Yesus tetap harus mati di atas kayu salib. Tetapi Yesus tetap setia
mati, ya sampai mati di atas kayu salib. Demikian juga hidup kita. Ya, Tuhan inginkan kita setia. Tuhan inginkan kita konsisten terus menerus untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Sekalipun mungkin katakanlah keadaan kita ini lagi nggak enak, usaha kita lagi turun, ya. Mungkin masalah kita banyak, beban hidup kita berat, ya. Kita menghadapi jalan buntu, seolah-olah nggak ada jalan keluar buat permasalahan kita. Kita mau terus mengikuti Yesus sampai Yesus berkata demikian. Matius pasal 25 ayat 21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Sampai Yesus berkata demikian. Saat kita dipanggil Tuhan, bagus sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Masalah setia dalam perkara yang kecil, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada kita perkara yang lebih besar. Artinya Tuhan menjawab segala doa. Artinya Tuhan menerima kita di dalam rumahnya yang ada. Amin, saudara. Setia sampai akhir, setia sampai mati. Saudara mau? Amin. Haleluya. Saudaraku, ada satu, saya akan tutup yang firman Tuhan pada pagi hari ini nggak lama, saudara. Saya bisa minta pemain musik untuk kembali. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian, saudara. Kisah nyata, saudara. Ya. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Nokseng. Ya. Nokseng ini asalnya dari suku Garo. Suku Garo itu ada di India Timur Laut, India Timur. Nah, Nokseng ini dia itu kan dari suku terpencil, saudara. Ya. Pada suatu hari dia menerima pemberitaan tentang Yesus, dan dia dan keluarganya menjadi percaya kepada Yesus. Pada waktu itu hanya dia satu-satunya keluarga yang percaya kepada Yesus di suku Garo itu. Nah, karena dia menerima Yesus dan dia mulai bersaksi kepada orang-orang, kepada tetangga-tetangganya, tetangga-tetangganya mulai banyak yang percaya kepada Yesus. Nah, akibatnya apa, saudara? Pemimpin suku itu marah kepada Nokseng. Nokseng ini dan keluarganya dibawa ke lapangan. Lalu apa yang dilakukan? Mereka diikat di situ, saudara. Ada Nokseng, istrinya, dan 2 orang anaknya, masih kecil, saudara. Diikat di tengah lapangan. Lalu mereka diinterogasi. Mereka disuruh untuk mereka meninggalkan Yesus, untuk menyangkal imannya, untuk menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pemimpin suku itu berkata demikian, Nokseng, kalau kamu mau menyangkal Yesus, kamu dan keluargamu akan selamat, termasuk istri dan anak-anak. Tetapi kalau kamu tidak mau menyangkal Yesus, tidak mau meninggalkan Yesus, maka anakmu yang 2 ini akan dipanah sampai mati. Lalu apa jawaban Nokseng, saudara? Jawaban Nokseng, dia menciptakan satu lagu yang sangat indah, saudara. Lagunya judulnya Mengikut Yesus, Keputusan. Mari kita nyanyikan. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku Mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tahu nggak, saudara? Saat dia menyanyi lagu itu, saat itu juga 2 orang anaknya dipanah sampai mati. 2 anaknya meninggal. Nokseng tetap tidak mau meninggalkan Yesus.
sudah kehilangan 2 anak. Lalu ditanya lagi sama pemimpin suku, Noksen, sekali lagi, mau nggak kamu meninggalkan Yesus, menyangkal Yesus? Kalau kamu mau menyangkal Yesus, istrimu dan kamu akan selamat. Tapi kalau kamu tetap tidak mau menyangkal Yesus, tidak mau meninggalkan Yesus, istrimu akan dipanah sampai mati. Apa jawaban Noksen, saudara? Jawaban Noksen begini, saudara. Tetap ikut walau sedih, ku tetap ikut walau sendiri, Ku tetap ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saat Noksen menyanyi lagu itu, istrinya dipanah sampai mati. Jadi dia benar-benar hanya sendiri sekarang. Di situ yang mengikut Yesus cuma dia. Lainnya mau bunuh dia semua. Saat dihadapkan pada saat yang terakhir kematian, sekali lagi kepala sukunya berkata, Noksen, ini yang terakhir kali. Kalau kamu tidak mau meninggalkan Yesus, ya, kalau kamu tetap tidak mau meninggalkan imanmu, kamu akan dipanah sampai mati. Noksen nyanyi lagi, nyanyi yang ketiga kali. Gini nyanyi ya, salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Selesai nyanyi lagu itu, Noksen dipanah, dan akhirnya Noksen pun meninggal. Ya, kelihatannya 3 orang ini mati dengan sia-sia. Kelihatannya, 4 ya, anaknya 2, istrinya Noksen. 4 orang ini kelihatannya mati sia-sia. Kepala sukunya keras kepala, tidak mau menerima Yesus, bahkan membunuh saksi-saksi Yesus. Tapi tahukah saudara, setelah kejadian itu, kepala sukunya kembali ke rumah. Dia berpikir keras, kenapa ini orang sampai akhirnya keluarganya sudah mati semua, bahkan nyawanya sendiri tidak dipertahankan hanya demi mengikut Yesus. Ketua sukunya, kepala suku itu berpikir berhari-hari, saudara. Gak habis pikir dia, kenapa bisa seperti ini? Kenapa ada iman seperti ini? Lalu pada beberapa hari kemudian, kepala sukunya kembali mengundang semua anggota sukunya berkumpul di lapangan yang sama tempat Noksen dihukum mati. Lalu dia maju ke depan, di gang lantang dia berkata, mulai hari ini saya, kepala suku Gad, mengikut Yesus sama seperti Noksen. Semua yang hadir di situ tercengang-cengang, gak percaya. Kepala suku yang mengeksekusi Noksen bertobat dan menerima Yesus. Dan akibatnya apa? Seluruh suku Gad pada saat Noksen ada di situ, pada saat kepala suku ini menjabat sebagai kepala suku, ikut menerima Yesus. Satu suku diselamatkan. Amin. Kau nggak tepuk tangan buat Tuhan? Amin. Hanya karena satu keluarga yang mengikut Yesus, setia sampai akhir, memikul salib, menyangkal diri, mau mengikut Yesus sampai akhir. Seluruh suku diselamatkan. Saudara rindu kawasan ini, kawasan apa namanya? Jeragung. Jeragung bertobat
menerima Tuhan Yesus, diselamatkan. Amin. Saudara harus mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, seperti Nabi. Amin. Apapun yang mengancam kita, apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, terus mengikut Yesus, tetap setia sampai akhir. Amin.